kita kan record, nanti kasih ke ibu. Jadi kayak kelihatan kita lagi presentasi. Ya udah. Mana sih? Ntar aku record Oke. dari OBS aja. Sok. Bentar. Window capture. Ibunya juga nggak bakal ngeliat nggak sih semua videonya gimana? Iya, paling ya udahlah. Paling awalnya doang. Hmm. Tapi nggak ke-record anjir, sumpah pusing banget. Ya udah sok, ini aku kan record pakai si Teams-nya langsung. Nah, kamu biasa nanti Oke. ya kamu tuh cadangan gitu aja. Oh bisa kok. Hmm. Coba kamu ngomong. P P P Siapapun P ngomong. P P P P P. Ya audionya tapi nggak masuk. Kamu emang bisa record? Kira. Kalau di Teams bisa. Ya udah kamu aja berarti yang record. Oke. Yuk, Oke, oke, mulai. mulai. Oke. Selamat malam Ibu Marisa. Di sini kita kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu mengenai topik automation, orchestration, deployment berbasis cloud. Dengan judul tugas kita yaitu rancang sistem pesan antar makanan berbasis web dan cloud. Eh, Tugas besar ini disusun oleh Muhammad Mirza Hirano dengan NIM 101032400176 dan saya sendiri kira-kira Joisman 1010324140 dan Menasari Silaban 101032400235. Next. Oke, kita mulai dari latar belakang dulu dan tujuan praktikum. Nah, di sini kita ada permasalahan yaitu sistem pesan berbasis kertas atau intercom analog rentan kesalahan manusia dan keterlambatan. Sulit memantau status pesanan secara real time. 3. Digitalisasi sistem pemesanan menjadi kebutuhan mendesak. 4. Solusi yaitu web order system. Pesanan pelanggan otomatis muncul di layar dapur tanpa refresh. Lalu ada 3 pilar teknologi, yaitu adalah containerization atau Docker, itu mengemas aplikasi dan dependensi agar portable dan konsisten. Terus ada orchestration atau KTS, mengelola siklus hidup kontainer, pemulihan otomatis, zero downtime update. Lalu ada automation atau CICD, bisa kita panggil juga yang kita gunakan adalah GitHub Action. Itu tuh otomatis build and push image Docker tiap perubahan kode. Next. Nah, di sini ada tujuan, yaitu memahami arsitektur aplikasi web modern berbasis microservice di infrastruktur cloud. 2. Mengkonfigurasi deployment dan service manifest Kubernetes. Terus ada 3. Membangun pipeline CI/CD dengan GitHub Action untuk build dan push Docker image. Lalu ada 4. Melakukan rollout update aplikasi ke cluster K3S di AWS EC2 tanpa downtime. Lalu ada 5, mendiagnosis dan menyelesaikan masalah umum deployment. Lalu ada 6, memverifikasi keberhasilan deployment melalui penguji fungsional dan browser. Next. Terus ada gambaran umum arsitektur teknologi. Di sini bisa dilihat backend server, teknologinya Node.js plus Express.js. Versinya kita pakai V18 LTS. Terus ada perannya itu adalah menyajikan halaman web dan mengelola logika pemesanan. Next. Lalu ada socket.io, itu adalah komunikasi dua arah real time. Jadi bisa dilihat di sini ada aspek HTTP, WebSocket. Nah, di situ ada fitur tambahan penting yaitu fallback otomatis ke HTTP long polling. Jika WebSocket terblokir, farewell beralih otomatis.
Lalu ada 2 rooms dan namespace. Itu tuh layar dapur dan pelanggan dipisah room agar broadcast tepat sasaran. Lalu ada 3 yang terakhir adalah event based communication. Server memancarkan event ke seluruh klien terkait. Next. Lalu ini ada validasi skema dengan ZOD dan konsep CICD, yaitu bisa dilihat mendefinisikan kontrak dengan kode JS murni, memvalidasi payload JSON sebelum diproses ke logika bisnis. Next. Oke, untuk selanjutnya ada topologi infrastruktur cloud AWS EC2 untuk spesifikasi instan yang direkomendasikan, yaitu ada tipe instan dengan nilai tertera, sistem operasi yaitu Ubuntu server, untuk storage-nya itu 20 GB, IP publiknya Elastic IP, zonanya itu tertera, dengan security group-nya atau firewall virtual itu ada SSH, ada custom TCP, ada custom TCP dengan port dan sumber serta tujuan yaitu akses terminal jarak jauh, akses web public via node port K3S, akses kubectl API server atau opsional dengan peringatan keamanan yaitu port 30080 dengan sumber 0000 hanya untuk keperluan praktikum. Pada produksi akses harus dibatasi melalui load balancer atau ALB atau NLB atau ingress controller dengan domain dan sertifikat SSL. Kemudian untuk alur pemetaan port atau port routing flow, yaitu yang pertama ada user browser, yang kedua AWS Security Group, yang ketiga K3S Node Port Service, yang keempat Kubernetes Pod, yang kelima Node.js Application. Dengan kunci konsistensi port yaitu angka 3001 harus muncul identik di 3 tempat. Yang pertama server.js sebagai port sama dengan 3001, yang kedua deployment .yaml sebagai container port 3001, dan yang ketiga service YAML sebagai target port 3001. Ketidakcocokan di antara ketiganya adalah penyebab paling umum kegagalan deployment. Kemudian untuk struktur proyek dan penjelasan file kunci, untuk kodenya tertera dengan file itu ada server.js dengan peran tertera dan digunakan oleh node.js runtime di kontainer. Kemudian ada file docker file dengan peran sebagai resep membangun image docker dari kode node.js yang digunakan untuk docker ingestion saat build. Kemudian ada file K8s deployment.yaml dengan peran tertera yang digunakan oleh Kubernetes. Kemudian ada file K8s service.yaml dengan peran membuka akses pod dari luar cluster via node port digunakan oleh Kubernetes. Kemudian terakhir ada file.github dengan peran untuk boot image yaitu push docker hook saat push command. Next. Kemudian untuk Docker file dan konfigurasi Docker Hub dengan isi Docker file tertera, di mana konfigurasi Docker Hub itu yang pertama login ke Docker Hub di hub.docker.com, yang kedua buat repository baru bernama web order, visibility sama dengan public, yang ketiga buat akses token yaitu account settings, terus security dilanjut dengan new access token atau disalin sekali. Yang keempat, tambahkan GitHub secret di repo dengan tertera, kemudian di Docker Hub username yaitu nama pengguna Docker Hub-nya, dan untuk Docker Hub access token yaitu token yang baru dibuat sebagai password. Kemudian ada penyiapan instan AWS EC2 dan instalasi K3S.
Yang A yaitu membuat instan EC2 di mana ada launch instan yaitu pilih Ubuntu Server 22.04 LTS tipe instan buat key pair security group sesuai bab 2.1 kemudian storage minimal 20 GB. Yang B koneksi SSH ke instance tertera, kemudian yang C instalasi K3S di server yaitu sudo apt update dan sudo apt upgrade dan selebihnya tertera. Selanjutnya, untuk deployment manifest atau K8s deployment.yaml untuk kodenya tertera dengan parameter, yaitu yang pertama penjelasannya selalu ada 2 pod berjalan, di mana pod crash otomatis diganti dan load balancing antar pod. Yang kedua, kombinasi kunci zero downtime. Yang pertama pod ekstra dibuat dulu, pod lama baru dimatikan setelah pod baru sehat. Yang ketiga, K3S selalu unduh image terbaru meski tag latest sudah ada di cache. Yang keempat, port aplikasi node.js itu harus identik dengan port di server.js. Dan terakhir, cek berkala apakah app siap menerima traffic, yaitu initial delay 5 second, periode 5 second, gagal 3 kali, berarti not ready. Terus selanjutnya ada service manifest and diagram alir data. Jadi browsernya kita pakai port dari IP address dari AWS-nya. AWS EZ2 security group-nya itu inbound TCP 380 allow, terus K3S-nya node port service, node port-nya itu 380, portnya 3000 atau kita di sini pakai 3001. Nah, terus ada rolling update-nya itu 2 replicas. Terus ada pipeline CI/CD dengan GitHub Action. Jadi langkahnya tuh kita pertama push dulu ke GitHub deploy.yml-nya ini. Developer git push origin main, terus memicu workflow-nya. Terus kita ada provisi runner, itu GitHub menyewa VM Ubuntu bersih. Terus ada checkout code, unduh seluruh kode repo ke VM. Terus ada login Docker Hub, itu out buat via secret-nya. Terus ada build Docker image, itu buat eksekusi Docker file. Terus bangun image berlapisnya. Terus ada kita push ke Docker Hub-nya buat upload image dan tag latest-nya. Terus ada notifikasi hasil. Terus langkah-langkahnya itu, tahap pertama kita update code dulu dan trigger CI/CD-nya. Jadi kita buka proyeknya dulu di VS Code, terus kita modifikasi buat index.html-nya, buat tampilannya bisa. Terus kita git add buat nge-push file kita ya ke repo si GitHub-nya. Habis itu kita git push. Terus tahap 2 ada monitoring pipeline di GitHub. Jadi kita bisa buka tab action, terus kita buka yang workflow-nya, habis itu kita bisa memantau log-nya. Checkout dari login, terus ke build and push, terus tunggu centangnya sampai hijau. Habis itu yang ketiga ada rollout di server K3S. Jadi SSH-nya itu SSH ke EC2-nya itu SSH i file PEM. Jadi kita harus download dulu PEM filenya. Baru kita bisa masuk ke Ubuntu IP yang bakal kita jalanin VM-nya. Terus git pull buat nge-pull si GitHub kita ya yang tadi udah di deploy, yang udah di push. Terus ada kubectl itu buat rollout-nya, itu biar kita bisa mengakses ya pakai IP itu. Terus ya udah kita kasih statusnya. Habis itu tahap 4 ada akses. Nah, ini aksesnya pakai IP yang dari AWS-nya, itu tergantung AWS masing-masing ya. Terus ada buka index.html, ini adalah UI yang kita buat di sini, index.html sama kitchen. Terus ada pesan di halaman pelanggan, nanti begitu dipesan akan muncul di halaman chef. Terus baru nanti ada kode untuk verifikasinya. Studi kasus dan troubleshooting. Kasus 1, Kubernetes config permission denied.
Jadi gejalanya tuh kubectl tuh get pods tuh kadang permission denied karena kadang setiap kita reset itu dia belum ada lagi gitu chmod 644-nya. Jadi kita harus sudo dulu. Bisa diawalin dengan sudo atau bisa kita pakai sudo ch644. Terus yang kedua ini ada readness probe connection reviews. Nah ini biasanya yang kalau nggak nyala ini ya gara-gara beda di codingannya tuh beda portnya gitu, jadi dia nggak bisa nyala karena nggak nyambung, nggak konsisten. Jadi solusinya itu ya edit deployment.yaml-nya biar container podnya disamain sama semua ya 3001, lalu kubectl-nya juga di-apply. Terus tuh di kasus yang ketiga sama ringkasan diagnosis cepatnya. Kasus ketiga ini ada service target port mismatch ya. Jadi ini lagi-lagi salah tadi nggak konsisten. Jadi potnya itu running, yang 3000-nya pun running gitu. Tapi error connection timeout pada 380. Penyebabnya itu adalah service.yaml target port masih 3000, jadi belum sama. Padahal aplikasi mendengarkan di 3001. Service tidak meneruskan traffic ke port yang benar. Tuh, tampilannya kayak gitu tuh kalau timeout. Habis itu solusinya adalah edit service.yaml-nya ya samain kayak yang tadi ya kayak deployment.yaml-nya. Jadi target portnya 3001. Terus kubectl apply service YAML. Terus gejalanya ini ada yang tadi ringkasan dari yang tadi ini ada permission denied, ada stuck di 01 atau tidak running, ada yang 11 tapi timeout, dan ini ada image pull back off, crash loop back off, pipeline GitHub action gagal. Itu biasanya secretnya belum diisi ya biasanya. Sama konfigurasi Docker filenya salah. Terus kesimpulannya, jadi arsitektur modern lebih tangguh, containerization dan K3S menghasilkan sistem self-healing, rolling update tanpa downtime, dan mudah diskalakan. Terus ada konsistensi konfigurasi adalah kunci. 80% error deployment berasal dari ketidakcocokan port atau permission antar file konfigurasi. Terus ada CI/CD, mengakselerasi pengembangan, siklus kode produksi terjadi dalam hitungan menit tanpa interferensi manual. Terus ada debug sistematis, kubectl, describe, kubectl logs, curl local, dan akses browser. Dan yang terakhir ada WebSocket mengubah UX, socket.io, memberi notifikasi real time tanpa refresh, mempercepat layanan dapur dan pelanggan. Oke, baik. Terima kasih. Sekian buat presentasinya. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan hasil hasil tugas besar yang akan kita tunjukkan. Untuk Mirza dan Mena akan memesan, lalu saya akan menerima pesanan masuk. Ntar aku nyalain dulu. Kira-kira ini bisa di-cut kan bagian sini? Ntar dulu. Itu kita kita pakainya AWS, kira. Bukan yang itu, bukan yang itu. Belum nyala AWS-nya, bentar.
Coy, aku nge-lag gak? Enggak. Oh, belum bisa, guys. Udah bisa dibuka belum? Wait, Belum ada pesanan aktif. Iya, kan belum. belum dipesan. Kan belum dipesan. Coba share screen. Mena. Tampilan masih pelanggannya mana? Iya itu. Ah ini, pelanggan ini di aku. Oke, berarti kamu sama Mena aja. Oke, aku Iya, Mena maratonnya ya share screen berarti. coba. Heeh. Bisa nggak Mena? Sabar, weh, nge-lag. Gak bisa dibuka. Oh iya. Apa dua-duanya aku aja ya? Sok coba. Bisa kok sebenarnya dua-duanya aku. Sok. Dah, Tuh, kelihatan kan? kata teman-teman. Oke, 1, Bentar. 2, 3. Bentar dulu. Sok. Tes dulu. Jangan pas di record terus gagal. Wait, Oke. masuk nggak? Refresh coba. Eh, oh, namanya masih sama ya, Mirsa. Salah. Coba. Nah, ini kelihatannya kayak gimana di kalian? Ya, ini dashboard si pemesanannya sama si chefnya. Dua-duanya kelihatan. 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 Kanan Oh, kiri bisa sih kelihatan. dibuka. Oke. Aku nggak bisa buka, anjir. Serius. Udah nggak apa-apa. Ya udah. Ini aja kita Dah. jelasin pakai atau gua aja nih yang jelasin. Boleh. Mulai. 1, 2, 3 action. Ya, jadi di sini kita pakai elastic IP biar nggak ganti-ganti. Sama aja sebenarnya. Jadi setiap kita nyalain EC2-nya ini akan otomatis nyalain si VM-nya ya untuk menjalankan sistem yang kita buat. Terus ini ada sistem pelanggan, ini menu restoran. Terus ini ada tampilan untuk chef-nya. Nah, jadi pertama yang kita coba adalah socket.io-nya ya pastinya, karena untuk dari sini ke sini harus bisa nyambung gitu. Nah, coba kita pesan beberapa menu. Seperti ini. Terus kita bisa isi nama yang kayak gini. Terus bisa kita langsung lanjut ke pembayaran. Nah, begitu kita lanjut pembayaran, dia ngirim pesanannya dan ini menandakan bahwa socket.io kita bekerja. Dan kita bisa mengupdate untuk tes lebih lanjut lagi, update tahap. Nah, nanti dia ke sini update tahap lagi, diupdate lagi sampai ke selesai, baru pesanannya hilang dan pesanannya udah selesai. Kira-kira begitu sistem yang kita gunakan dan ini semua berbasis cloud yang kita buat sendiri instance-nya. Di sini Resto K3 as server
Ini ada public IP for address-nya. Kita kirim ke Elastic IP-nya biar nggak ganti-ganti. Biar dia IP-nya tetap konsisten segitu. Baik, mungkin demo dari sistem kita cukup sekian. Oke, baik, sekian presentasi tugas besar yang kita tampilkan, demonstrasikan. Mungkin selamat malam. Ya gitu kali ya depannya ya? Anjing ini ya? Gitu kali ya? Kamu nge-lag, Grace, sumpah. Oh, nge-lag. Yaudah. Demikian demonstrasi yang kita tampilkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga diterima dengan baik. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Dah. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah beres-beres. Gimana sih cara nge-endnya, Udah coy? di more record Oh, terus end. Tapi itu nggak bisa langsung muncul tahu kalau Teams tuh harus nunggu dulu bentar kita. yaudah deh.